Halo guys, selamat pagi. Alhamdulillah saat ini saya dapat mengunjungi ke salah satu tempat yang sangat dihormati, sangat dikultuskan, dan sangat disucikan hampir mayoritas seluruh masyarakat yang ada, khususnya yaitu masyarakat yang ada di Desa Rahtawu. Konon kabarnya, menurut cerita rakyat, di tempat inilah dahulu pernah dipergunakan seorang maestro, seorang tokoh besar yang sangat berjasa dalam mempersatukan Nusantara. Beliau adalah yang bernama Mahapatih Gajah Mada. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin mengulik sejarah, cerita, dan perjuangan dari Sang Mahapatih Gajah Mada dalam mempersatukan wilayah-wilayah yang ada di Nusantara. Dikisahkan saudara-saudara, Gajah Mada lahir yaitu tahun 1280 sampai beliau wafat yaitu tahun 1364. Beliau dikenal juga dengan nama lain Jinodara, adalah seorang panglima perang dan Mahapatih atau Perdana Menteri yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber puisi, kitab dan prasasti pada zaman Jawa kuno, ia memulai karirnya pada tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti. Pada masa pemerintahan Sri Jayanegara yang mengangkatnya sebagai patih, dia diangkat sebagai patih atau Perdana Menteri pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Dan karirnya berlanjut hingga masa kekuasaan Hayam Wuruk yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Beliau diketahui menganut keyakinan Siwa Buddha, saudara-saudara. Di sini juga dikisahkan pasca insiden Perang Bubat yang terjadi pada tahun 1357 Masehi, beliau diasingkan ke desa Madakaripura, Probolinggo hingga akhir hayat dan meninggal dunia pada tahun 1364 Masehi. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat dalam Pararaton. Ia menyatakan tidak akan istirahat atau menikmati kesenangan sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun ia adalah salah satu tokoh sentral pada saat itu, sangat sedikit catatan-catatan literasi sejarah yang ditemukan mengenai dirinya. Wajah sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada saat ini masih kontroversial. Banyak masyarakat Indonesia masa sekarang yang menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme Indonesia dan pemersatu Nusantara. Saudara-saudara, teman-teman semua yang baik hati dan budiman, dalam penggambaran rupa, Gajah Mada yang populer di media sebenarnya adalah imajinasi dari Muhammad Yamin. Di dalam bukunya yang berjudul Gajah Mada Pahlawan Pemersatu Nusantara, terbit pertama kali pada tahun 1945. Pada suatu hari di tahun 1940-an, Yamin mengunjungi Trowulan untuk melihat lokasi bekas kerajaan Majapahit. Ia menemukan pecahan terakota, salah satu celengan berupa wajah seorang pria berwajah gempal dan berambut ikal. Berdasar bentuk muka wajah celengan itu, Yamin menafsirkan seperti itulah wajah Gajah Mada, sang pemersatu Nusantara. Yamin kemudian meminta seniman Heng Ngantung membuat lukisan seperti terakota tersebut. Hasil lukisan lalu dipampang sebagai sampul muka buku karya Yamin. Banyak orang yang menentang pendapat Yamin.
karena mustahil wajah tokoh sebesar Gajah Mada dipampangkan di celengan. Hal semacam itu adalah penghinaan karena biasanya para pemuka negara pada zaman Hindu-Buddha termasuk Majapahit diarcakan. Beberapa orang bahkan yakin bahwa wajah yang disangka Gajah Mada itu tidak lain adalah wajah Yamin sendiri. Ada pula gambaran lain sosok Gajah Mada berbeda dari yang diilustrasikan M. Yamin, yakni hasil penelitian arkeolog Universitas Indonesia Agus Haris Munandar. Dia mengilustrasikan Gajah Mada selayaknya sosok Bima dalam pewayangan, yakni berkumis melintang. Dalam media populer, Gajah Mada kebanyakan ditampilkan bertelanjang dada, memakai kain sarung dan menggunakan senjata berupa keris. Meskipun ini mungkin benar dalam tugas sipil, pakaian lapangannya mungkin berbeda. Seorang patih Sunda menerangkan, seperti yang tertulis dalam Kidung Sundayana, bahwa Gajah Mada mengenakan kerambalangan atau lapis logam di depan dada, berhias timbul dari emas, bersenjata tombak berlapis emas, dan perisai penuh dengan hiasan dari intan dan berlian. Menurut Munandar, pada awalnya Gajah Mada diarcakan sebagai tokoh Brajanata dalam cerita Panji dan dalam Bima dalam cerita Mahabharata. Pada masa kemudian, pada awalnya Gajah Mada tidak langsung diarcakan sebagai tokoh Bima. Ia diarcakan sebagai tokoh Brajanata karena kisah Panji lebih dahulu dikenal daripada kegiatan pembuatan arca-arca Bima yang agaknya mulai berlangsung pada pertengahan abad ke-15. Pemuliaan Gajah Mada pada tahap pertama bersifat frotan adalah bentuk pengarcaannya sebagai Brajanata. Namun selanjutnya terjadi pemujaan Gajah Mada dalam tahap kedua yang lebih bersifat sakral, yaitu disetarakan dengan Bima sebagai salah satu aspek Siwa. Pada arca yang tercatat di Museum Nasional, arca tersebut digambarkan berbadan tegap, kumis melintang, rambut ikal berombak. Di bagian pundak kepala terdapat ikatan rambut dengan pita membentuk seperti topi tekes. Ia mengenakan busana dan perhiasan gelang dan kelat lengan atas berupa ular sebagaimana Bima. Arca Bima dibuat pada masa akhir Majapahit dalam pertengahan abad ke-15. Ciri-cirinya adalah memakai mahkota supit urang, rambutnya dibentuk dua lengkungan di pundak kepala seperti jepitan udang, berkumis melintang, berbadan tegap, memakai kain poleng atau hitam putih. Lingganya selalu digambarkan menonjol. Pada arca Bima yang tersimpan di Museum Nasional, beliau digambarkan berdiri tegak dengan kedua tangan di samping tubuhnya. Tangan kanan memegang gada, lingganya digambarkan menonjol menyingkirkan selendang yang menjuntai di atas dua kaki, memakai upawita ular, mahkota supit urang, wajah sangar, kumis tebal melintang, rambut di atas dahinya digambarkan ikal membentuk seperti jamang atau hiasan dahi. Adanya kesamaan antara arca Brajanata sebagai perwujudan Gajah Mada dengan arca Bima bukanlah suatu kebetulan, melainkan terdapat konsepsi yang mendasarinya. Konsepsi itu berkembang seiring dengan semakin jauhnya jarak peristiwa sejarah dengan para pemujanya pada masa yang lebih kemudian. Saudara-saudara, teman-teman semua, di sini juga dikisahkan arti nama dari gajah, mengacu kepada hewan yang sangat besar yang disegani hewan lainnya. Dalam mitologi Hindu dipercaya sebagai wahana atau hewan tunggangan dari Dewa Indra. Gajah juga dihubungkan dengan Ganesha, dewa berkepala gajah berbadan manusia, putra Siwa dan Parwati. Adapun kata Mada dalam bahasa Jawa kuno artinya mabuk. Bisa dibayangkan, jika seekor gajah sedang mabuk, ia akan berjalan seenaknya, beringas, menerabas segala rintangan. Maka apabila dihubungkan dengan tokoh Gajah Mada, nama itu dapat ditafsirkan menjadi dua. Yang pertama, yaitu ia menganggap dirinya sebagai wahana raja, pelaksana perintah-perintah raja, sebagaimana gajah Airwata menjadi wahana Dewa Indra. Dan makna yang kedua, ia adalah orang yang seakan-akan mabuk dan beringas apabila menghadapi berbagai rintangan yang akan menghambat kemajuan kerajaan. Sungguh,
merupakan pilihan nama yang tepat dan agaknya nama itu telah dipikirkan masak-masak maknanya sebelum dipakai untuk nama dirinya. Dalam prasasti Gajah Mada diketahui julukan lain beliau yaitu Rakyan Mahapatih Jinrodara. Mungkin nama itu hanya sekadar gelaran bagi Gajah Mada, tetapi dapat pula dipandang sebagai nama resminya. Arti kata Jinrodara adalah pembangun sesuatu yang baru atau pemugar sesuatu yang telah runtuh atau rusak. Dalam pengertian harfiah, Gajah Mada adalah pembangun Caitya bagi Kertanegara yang semula belum ada. Dalam pengertian kiaisan, ia dapat dipandang sebagai pemugar dan penerus gagasan Kertanegara dalam konsep Dwi Pandara Mandala. Saudara-saudara, teman-teman, di sini dikisahkan lahirnya Gajah Mada, yaitu pada tahun Saka 1213 atau tahun 1297 Masehi, bulan Jesta. Pada waktu itu, saat wafatnya Paduka Batara yang dimakamkan di Siwa Buddha, Rakyan Mahapatih Empu Mada yang seolah-olah sebagai yoni bagi Batara Sabta Prabu, dengan yang terutama di antara ialah Sri Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jawa Wisnuwardhani, cucu-cucu putra dan putri Paduka Batara Sri Kertanagara Nanawara Braja. Nama Biseka pada waktu saat Rakyan Mahapatih Jinrodara membuat Caitya bagi para Brahmana tertinggi, Siwa dan Buddha yang mengikuti wafatnya Paduka Batara dan Sang Maha Damantrimpo Raganata yang gugur di kaki Batara. Demikianlah bunyi prasasti Gajah Mada yang bertarikh tahun 1273 Saka atau tahun 1351 Masehi. Sebagai Mahamantri terkemuka, Gajah Mada dapat mengeluarkan prasastinya sendiri dan berhak memberi titah untuk membangun bangunan suci atau Caitya untuk tokoh yang sudah meninggal. Prasasti itu memberitakan pembangunan Caitya bagi Kertanegara. Raja terakhir Singasari itu gugur di istananya bersama patihnya Puraganata dan para Brahmana, Siwa dan Buddha akibat serangan tentara Jayakatwang dari Kediri. Saudara-saudara, teman-teman semua, menurut arkeolog Universitas Indonesia Agus Aris Munandar, agaknya Gajah Mada memiliki alasan khusus mengapa memilih membangunkan Caitya bagi Kertanegara daripada tokoh-tokoh pendahulu lainnya. Padahal selama era Majapahit yang dipandang penting tentunya adalah Raden Wijaya sebagai pendiri kerajaan Majapahit. Kemungkinan besar bangunan suci yang didirikan atas perintah Gajah Mada adalah Candi Singasari di Malang. Pasalnya, prasasti Gajah Mada ditemukan di halaman Candi Singasari. Bangunan candi lain yang dihubungkan dengan Kertanegara yaitu Candi Jawi di Pasuruan. Candi ini sangat mungkin didirikan tidak lama setelah tewasnya Kertanegara di Kedaton Singasari. Masih menurut Agus, saudara-saudara, berdasarkan data prasasti, karya sastra, dan tinggalan arkeologis, ada dua alasan mengapa Gajah Mada memuliakan Kertanegara hingga mendirikan candi baginya. Pertama, Gajah Mada mencari legitimasi untuk membuktikan Sumpah Pahlapa. Dia berupaya keras agar wilayah Nusantara mengakui kejayaan Majapahit. Kertanegara adalah raja yang memiliki wawasan politik luas dengan wawasan Dwi Pandara Mandala. Dia memperhatikan daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, Gajah Mada seakan meneruskan politik pengembangan Mandala hingga seluruh Dwi Pandara Nusantara yang awalnya telah dirintis oleh Kertanegara. Dan yang kedua, dalam masa Jawa kuno, candi atau Caitya pendarmaan tokoh selalu dibangun oleh kerabat atau keturunan langsung tokoh itu. Seperti Candi Sumberjati bagi Raden Wijaya dibangun pada tahun 1321 pada masa Jayanegara, dan Candi Bayalango bagi Raja Padmi Gayatri dibangun pada tahun 1362 oleh cucunya Hayam Wuruk. Atas alasan itu, Gajah Mada masih keturunan dari Raja Kertanegara. Setidaknya Gajah Mada masih punya hubungan darah dengan Kertanegara. Di sini juga diceritakan, saudara-saudara,
ayah Gajah Mada mungkin sekali bernama Gajah Pagon yang mengiringi Raden Wijaya ketika berperang melawan pengikut Jayakatwang dari Kediri. Gajah Pagon tidak mungkin orang biasa, bahkan sangat mungkin anak dari salah satu selir Kertanegara, karena dalam kitab Pararaton nama Gajah Pagon disebut secara khusus. Ketika itu Raden Wijaya begitu mengkhawatirkan Gajah Pagon yang terluka dan dititipkan kepada seorang kepala desa Pandaan. Menurutnya sangat mungkin Gajah Pagon selamat, kemudian menikah dengan putri kepala desa Pandaan dan akhirnya memiliki anak, yaitu Gajah Mada yang mengabdi kepada Majapahit. Gajah Mada mungkin memiliki eyang yang sama dengan Tribuana Tunggadewi. Bedanya, Gajah Mada cucu dari istri selir, sedangkan Tribuana adalah cucu dari istri resmi Kertanegara. Dengan demikian, tidak mengherankan dan dapat dipahami mengapa Gajah Mada sangat menghormati Kertanegara, karena raja itu adalah eyangnya sendiri. Hanya keturunan Kertanegara saja yang akan dengan senang hati membangun Caitya berupa Candi Singasari untuk mengenang kebesaran leluhurnya itu. Bahkan konsepsi Dwi Pantara Mandala dari Kertanegara mungkin menginspirasi dan mendorong Gajah Mada dalam mencetuskan Sumpah Palapa. Saudara-saudara, teman-teman semua, tidak ada informasi dalam sumber sejarah yang tersedia saat awal kehidupannya, kecuali bahwa ia dilahirkan sebagai seorang biasa yang karirnya naik saat menjadi bekel atau kepala pasukan Bayangkara atau pengawal raja pada masa Prabu Jayanegara tahun 1309 sampai 1328. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa Gajah Mada bernama lahir Mada, sedangkan Gajah Mada kemungkinan merupakan nama sejak menjabat sebagai patih. Di sini juga dikisahkan, saudara-saudara, menurut Pararaton, Gajah Mada sebagai komandan pasukan khusus Bayangkara berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328 ke desa Badander dan memadamkan pemberontakan Rakuti, salah seorang Dharma Putra pegawai istana yang diistimewakan sejak masa Raden Wijaya. Sebagai balas jasa dalam pupuh Desa Warnana atau Nagara Kertagama, karya Prapanca disebutkan bahwa Jayanegara mengangkat Gajah Mada menjadi patih Kahuripan pada tahun 1319. 2 tahun kemudian, dia menggantikan Arya Tilam yang mangkat sebagai patih di Daha, Kediri. Pengangkatan ini membuatnya kemudian masuk ke strata sosial elitis Istana Majapahit pada saat itu. Selain itu, Gajah Mada digambarkan pula sebagai seorang yang mengesankan, berbicara dengan tajam atau tegas, jujur dan tulus ikhlas serta berpikiran sehat. Saudara-saudara, di sini juga diceritakan pasca Jayanegara mangkat, Arya Tadah yang merupakan patih Amengkubumi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Ibu Suri Gayatri yang menggantikan kedudukan Jayanegara untuk menunjuk patih Gajah Mada dari Daha atau Kediri. Gajah Mada sebagai patih Daha sendiri tidak langsung menyetujuinya, tetapi ia ingin membuat jasa terlebih dahulu kepada Majapahit dengan menaklukkan Keta dan Sadeng pada saat itu yang sedang terjadi pemberontakan. Tribuana Wijaya Tunggadewi yang menjadi Rani Kahuripan menjadi pelaksana tugas pemerintahan Majapahit bahkan setelah Gayatri meninggal pada tahun 1331. Tribuana Wijaya Tunggadewi tetap sebagai Maharani dari kerajaan Majapahit setelah Keta dan Sadeng dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada. Barulah pada tahun 1334 Gajah Mada diangkat menjadi patih Amengkubumi secara resmi, menggantikan Arya Tadah atau Mpu Krewes yang sudah sepuh, sakit-sakitan dan meminta pensiun sejak tahun 1329.
Di sini juga diceritakan saudara-saudara tentang Sumpah Palapa ketika pengangkatannya sebagai Patih Amangkubumi pada tahun 1258 Saka atau tahun 1334 Masehi. Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang sangat terkenal yang berisi bahwa ia tidak akan amukti Palapa sebelum berhasil menaklukkan Nusantara, sebagaimana tercatat dalam kitab Pararaton dalam teks Jawa Pertengahan yang berbunyi sebagai berikut. Sira Gajah Mada, Patih Amangkubumi tan ayun amuktiya Palapa. Sira Gajah Mada, lamun humus kalah Nusantara, ingsun amukti Palapa. Lamun karah ing gurun, ring Serang, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, tumasih samana ingsun amukti Palapa. Dan mempunyai arti kurang lebihnya adalah sebagai berikut. Gajah Mada menjadi patih Mangkubumi tetapi tidak ingin amukti Palapa. Gajah Mada bersumpah, jika sudah taklukkan Nusantara maka aku amukti Palapa. Jika sudah takluk Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, tumasih, barulah aku amukti Palapa. Petrus Yuseptus Yumulder memanai amukti Palapa sebagai menikmati suatu keadaan di mana segalanya bisa diambil, atau secara sederhana yaitu menikmati kesenangan. Sedangkan menurut Slamet Muljana bermakna menikmati istirahat. Menurut sejarawan Slamet Muljana dalam tafsir sejarah Nagara Kertagama, Sumpah Gajah Mada itu menimbulkan kegemparan. Para petinggi kerajaan seperti Rakembar, Rabanyak, Jabung, Tarewes, dan Lembu Peteng merespon dengan negatif. Tindakan mereka membuat Gajah Mada sangat marah karena ditertawakan. Hal ini diperkuat juga oleh Muhammad Yamin dalam Gajah Mada, Pahlawan Pemersatu Nusantara. Gajah Mada pun akhirnya meninggalkan Paseban dan terus pergi menghadap Batara Kahuripan, Tribuana Tunggadewi. Dia sangat berkecil hati karena dapat rintangan dari kembar walaupun Arya Tadah siap membantu sekuat tenaga. Arya Tadah memang pernah berjanji akan memberi bantuan dalam segala kesulitan kepada Gajah Mada. Namun menurut Slamet Muljono, Arya Tadah sebenarnya juga ikut menertawakan program politik Gajah Mada itu. Karena pada hakikatnya Arya Tadah alias Mpu Grewes tidak rela melihat Gajah Mada menjadi Patih Amangkubumi sebagai penggantinya. Pengepungan Sadeng dan Keta di Jawa Timur terjadi pada tahun 1331. Ketika itu yang menjadi Patih Amangkubumi adalah Arya Tadah. Dia menjanjikan kepada Gajah Mada, sepulang dari penaklukan Sadeng, dia akan diangkat menjadi Patih Amangkubumi menggantikannya. Alangkah kecewanya Gajah Mada karena kembar mendahulinya mengepung Sadeng. Untuk menghindari sengketa antara Gajah Mada dan kembar, Rani Tribuana Tunggadewi datang sendiri ke Sadeng membawa tentara Majapahit. Kemenangan atas Sadeng tercatat atas nama sang Rani sendiri. Semua peserta penaklukan Sadeng dinaikkan pangkatnya. Gajah Mada mendapat gelar Angabehi dan kembar dinaikkan sebagai bekal Araraman. Saat itu Gajah Mada sendiri telah menjadi patih di Jahar. Gajah Mada melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun, yakni antara tahun 1336 sampai dengan tahun 1357. Isi program politik ialah menundukkan negara-negara di luar wilayah Majapahit, terutama negara-negara di seberang lautan, yakni Gurun atau Lombok, Seram, Tanjung Pura atau Kalimantan, Haru atau Sumatera Utara, Pahang atau Malaysia, Dompo, Bali, Sunda, Palembang. Disebutkan Sriwijaya, Tumasik atau Singapura. Bahkan dalam kitab Nagara Kertagama pupuh 13 dan 14, nama-nama negara yang disebutkan jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara.
Di sini juga dikisahkan saudara-saudara dalam ekspansinya, walaupun ada sejumlah pendapat yang meragukan sumpahnya, Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara, dibantu oleh Laksamana Nala. Gajah Mada memulai kampanye penaklukannya dengan menggunakan pasukan laut ke daerah Suwarna Bumi atau Sumatera pada tahun 1339, Pulau Bintan, Tumasik atau sekarang menjadi Singapura, Semenanjung Malaya. Kemudian pada tahun 1343 bersama dengan Arya Damar menaklukkan Bedahulu atau di Bali, dan kemudian menaklukkan Lombok dan sejumlah negeri di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga atau Tanjung Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawe, Kadawangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brune, Kalka, Saludung, Sulu, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kute, dan Malano. Pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 yang menggantikan Tribhuwana Tunggadewi, Gajah Mada terus melakukan penaklukan ke wilayah timur sampai dengan tahun 1357 Masehi. Di wilayah Logajah, Gurun Sukun, Taliwung, Sapi, Gunung Api, Seram, Wandan, Ambon, Seram Timur, dan Dombo. Di sini juga diceritakan saudara-saudara, di Pulau Jawa terdapat dua wilayah yang terbebas dari invasi Majapahit, yaitu Pulau Madura dan Kerajaan Sunda. Karena kedua wilayah ini mempunyai keterikatan erat dengan Nararya Sanggrawijaya atau secara umum disebut dengan Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, sekaligus raja pertama dari Kerajaan Majapahit. Saudara-saudara, di sini juga dikisahkan terkait dengan asal-usul terjadinya Perang Bubat yang sangat terkenal sebut. Dalam Kidung Sunda diceritakan bahwa Perang Bubat terjadi pada tahun 1357 Masehi, bermula saat Prabu Hayam Wuruk mulai melakukan langkah-langkah diplomasi dengan hendak menikahi Dyah Pitaloka, citra resmi putri Sunda sebagai permaisuri. Lamaran Prabu Hayam Wuruk diterima pihak Kerajaan Sunda, dan rombongan besar Kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk melangsungkan pernikahan agung itu. Gajah Mada yang menginginkan Sunda takluk memaksa menginginkan Dyah Pitaloka sebagai persembahan pengakuan kekuasaan Majapahit. Akibat penolakan pihak Sunda mengenai hal itu, terjadilah pertempuran tidak seimbang antara pasukan Majapahit dan rombongan Sunda di Bubat. Pada saat itu menjadi tempat penginapan rombongan dari Sunda. Dyah Pitaloka bunuh diri setelah ayah dan seluruh rombongannya gugur dalam pertempuran akibat peristiwa itu. Langkah-langkah diplomasi Hayam Wuruk gagal dan Gajah Mada dinonaktifkan dari jabatannya karena dipandang lebih menginginkan pencapaian dengan jalan melakukan invasi militer. Padahal hal tersebut tidak harus dilakukan sepenuhnya. Dalam Nagara Kretagama diceritakan hal yang sedikit berbeda. Dikatakan bahwa Hayam Wuruk sangat menghargai Gajah Mada sebagai Mahapatih Agung, Mahamantri Agung yang wira, bijaksana, serta setia berbakti kepada negara. Sang Raja menganugerahkan dukuh Madakaripura yang berpemandangan indah di Tongas, Probolinggo kepada Gajah Mada. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pada tahun 1359 Gajah Mada diangkat kembali sebagai patih. Hanya saja ia memerintah dari Madakaripura. Saudara-saudara, dikisahkan akhir hidup dari Gajah Mada tersebut pada tahun Saka Angin 8 Utama atau 1285. Baginda menuju Simping demi pemindahan candi makam. Sekembalinya dari Simping, segera masuk ke pura, terpaku mendengar Adi Menteri Gajah Mada Gering pernah mencurahkan tenaga untuk keluhuran ke Jawa, ke Pulau Bali serta Sota Sadeng memusnahkan musuh.
Begitulah bunyi pemberitaan dalam Kakawin Nagara Kretagama Pupuh 70 bait 1-3 dikutip Slamet Muljana dalam tafsir Sejarah Nagara Kretagama. Raja Majapahit, Raja Sanegara atau Hayam Wuruk yang sedang melakukan perjalanan upacara keagamaan ke Simping atau Blitar dikejutkan dengan berita Gajah Mada sakit. Dia segera kembali ke ibu kota Majapahit. Saudara-saudara, meski perannya di kerajaan Majapahit begitu melegenda, akhir riwayat Gajah Mada hingga kini masih belum jelas. Arkeolog Universitas Indonesia Agus Aris Munandar dalam Gajah Mada Biografi Politik menulis, ada beberapa sumber yang mencoba menjelaskan akhir hidup Gajah Mada. Sumber pertama adalah Kakawin Nagara Kretagama yang ditulis Empu Prapanca. Itu mengisahkan akhir hidup Gajah Mada dengan kematiannya yang wajar pada tahun 1286 Saka atau tahun 1364 Masehi. Dari cerita-cerita rakyat Jawa Timur, Gajah Mada dikisahkan menarik diri dari peristiwa Bubat setelah peristiwa Perang Bubat dan memilih hidup sebagai pertapa di Madakaripura di pedalaman Probolinggo Selatan, wilayah kaki pegunungan Bromo Semeru. Di wilayah Probolinggo ini memang terdapat air terjun bernama Madakaripura yang airnya jatuh dari tebing yang tinggi. Di balik air terjun yang mengguyur bak tirai itu terdapat deretan ceruk dan satu gua yang cukup menjorok dalam, dan dipercaya dulu Gajah Mada menjadi pertapa dengan menarik diri dari dunia ramai sebagai wanaprasta atau menyepi tinggal di hutan hingga akhir hayatnya. Adapun dalam Kidung Sunda menyebutkan bahwa Gajah Mada tidak meninggal. Kidung ini membeberkan bahwa Gajah Mada moksa dalam pakaian kebesaran Bak Dewa Wisnu. Dia moksa di halaman kepatihan kembali ke kayangan. Namun Agus Aris Munandar menyatakan bahwa akhir kehidupan Gajah Mada lenyap dalam uraian ketidakpastian karena dia malu dengan pecahnya tragedi Perang Bubat. Selanjutnya menurut Aris bisa ditafsirkan bahwa Gajah Mada memang sakit dan meninggal di kota Majapahit atau di area Karsian yang tak jauh dari sana. Itu sebagaimana dengan keterangan kembalinya Raja Sanegara ke ibu kota Majapahit dalam Nagara Kretagama segera setelah mendengar sang patih sakit. Absennya Gajah Mada dalam politik Majapahit meninggalkan luka bagi sang raja. Hayam Wuruk sangat bersedih. Bahkan dikisahkan raja itu begitu putus asa, dia langsung menemui ibunya, kedua adik dan kedua iparnya untuk membicarakan pengganti kedudukan sang patih Amangkubumi. Namun Baginda berpegang teguh, Adi Menteri Gajah Mada tak akan diganti. Tulis Nagara Kretagama Pupuh 71 bait 3. Di sini juga dikisahkan akhirnya Hayam Wuruk pun mengadakan sidang Dewan Sabta Prabu untuk memutuskan pengganti Gajah Mada karena tidak ada satupun yang sanggup menggantikan patih Gajah Mada. Hayam Wuruk kemudian memilih 4 Maha Menteri Agung di bawah pimpinan Punala Tanding untuk selanjutnya membantunya dalam menyelenggarakan segala urusan negara. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena mereka pun digantikan 2 orang menteri yaitu Gajah Enggon dan Gajah Manguri. Akhirnya Hayam Wuruk memutuskan untuk mengangkat Gajah Enggon sebagai patih Amangkubumi menggantikan posisi Gajah Mada. Dan di sini juga diceritakan saudara-saudara sebagai bentuk penghormatan sebagai salah seorang tokoh utama Majapahit. Nama Gajah Mada sangat terkenal di masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada awal kemerdekaan, para pemimpin antara lain Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin seiring menyebut Sumpah Gajah Mada sebagai inspirasi dan bukti bahwa bangsa ini dapat bersatu meskipun meliputi wilayah yang luas dan budaya yang berbeda-beda. Dengan demikian, Gajah Mada adalah inspirasi bagi revolusi nasional Indonesia untuk usaha kemerdekaannya dari kolonialisme Belanda. Saudara-saudara, Universitas Gajah Mada di Yogyakarta
adalah universitas negeri yang dinamakan menurut namanya, Satelit Telekomunikasi Indonesia yang pertama dinamakan Satelit Palapa, yang menonjolkan perannya sebagai pemersatu telekomunikasi rakyat Indonesia. Banyak kota di Indonesia memiliki jalan bernama Gajah Mada. Namun menarik diperhatikan bahwa tidak demikian halnya dengan kota-kota di Jawa Barat. Inilah saudara-saudara sedikit sejarah cerita tentang kisah seorang yang sangat legendaris, seorang yang sangat terkenal, sangat besar jasanya dalam proses mempersatukan wilayah Nusantara. Dan ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, khususnya buat generasi-generasi muda, supaya tetap mengingat, tetap melestarikan dan menghormati jasa-jasa orang-orang yang telah dahulu memperjuangkan sehingga akhirnya sekarang masih kita nikmati bersama, yaitu sebuah negara kesatuan yang damai, yang luas, yang di situ terbentuk atas inspirasi dari keberhasilan Sang Mahabatih Gajah Mada dalam mempersatukan Nusantara. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila dalam penyampaian ini ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalam.